Jadi ngumpul di kafe itu bukan sesuatu yang sederhana. Ngumpul di kafe itu artinya kita mendapatkan karunia yang luar biasa karena dengan kita ngumpul di kafe, maka kita bisa mendapatkan banyak rezeki ya. Rezeki ketemu orang, lihat orang, oh susah payah itu orang di jalan kan, bisa nyari uang macam-macam. Jadi kita bisa banyak belajar. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu Al-Quran, Sunnah. Tapi ilmu itu bertebaran di mana-mana. Kita lihat orang, oh mau kemana orang itu? Orang ada jualan, ada bawa gerobak, macam-macam. Nah, kita ditakdirkan bersyukur hari ini tidak bersusah payah seperti mereka di jalan ya. Tidak kena macet, tidak kena apa, kita di sini, adem kan? Nah, nah sebelum masuk lebih jauh, ya kita mungkin baca Al-Quran sebentar ya, satu ayat aja lah, biar waktunya nih. Kita baca Al-Quran satu ayat, supaya berkah ya. Ini Al-Qamar, kisah tentang bulan. Ya, 2 ayat boleh, 1 ayat boleh. Ya, ya 1 sampai 3 lah. Ya, kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran. Ya, Sadaqallahul saudara Rasul. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat Al-Quran dan itu sebagai ayat-ayat kauliyah kalau Al-Quran. Kalau kita lihat orang, lihat udara, lihat hujan itu ayat kauniyah. Dan Allah itu menurunkan ilmu dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi, ini materi yang mendasar. Materi tentang mengenal Tuhan kita, Allah. Allah itu siapa sih sebetulnya? Siapa sih Allah itu? Kita mungkin dari kecil ya, membaca syahadat kalau sholat kan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Allah itu sebetulnya seperti apa? Itu kita nggak pernah clear mendapatkan gambaran ya, jarang. Makanya kita harus belajar, mengaji, mentelaah, mentadaburi. Karena Allah itu maha besar. Jadi sebetulnya Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita bisa bayangkan berarti bukan Allah, bukan Tuhan, makhluk. Jadi sesuatu yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita definisikan, bisa kita apa kita gambarkan, itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Namanya Tuhan kan maha besar, maha kuasa. Kan wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Jadi Tuhan itu sebelum yang awal dan setelah yang akhir. Jadi yuk awalan yuk akhiran. Jadi nggak ada masanya dia. Kemudian antara yang dahir dan yang batin. Ya apa ya dohir ya batin kan? Kalau kita kan dohir kan ya. Allah itu ya wa dohir wal batin. Jadi untuk memahami Tuhan Allah itu
Nah, ini ada tiga tingkatan gitu ya, yang kita dijelaskan oleh para ulama itu. Jadi yang namanya Allah itu yang pertama adalah pada tataran ahadiyah. Ahadiyah itu artinya, ahadiyah itu adalah satu. Artinya satu itu nggak ada yang menyamain. Karena nggak ada yang menyamain, maka Allah itu nggak bisa kita bayangkan gitu seperti apa kan? Kalau kita bisa membayangkan, kita bisa mengandaikan, kita bisa mengilusikan, nah, berarti Allah itu tidak maha besar. Karena Allah itu maha besar, maha kuasa, maka nggak bisa kita bayangkan. Itu disebut ahad. Qul huwallahu ahad itu artinya satu-satunya sebuah zat yang nggak ada yang mirip satupun. Ya, makanya kalau ada orang dia memiliki Tuhan sesuatu yang diserupakan dengan patung lah, dengan macam-macam. Ya itu sangat jauh dari pengertian kita tentang Tuhan, tentang Allah. Karena Allah itu tidak bisa diserupakan oleh apapun. Begitu kan? Nah, kalau Allah bisa diserupakan misalnya gelas, berarti ada yang membuat dong. Misalnya lepek, berarti ada yang membuat. Berarti Allah bukan pencipta. Tapi karena Allah pencipta, maka pasti berbeda dengan yang diciptakan. Itulah yang disebut dengan konsep ahadiyah. Jadi nggak bisa kita terlintas. Jadi makanya kalau ada orang, wah, saya ingin melihat Allah itu seperti apa ya? Itu nggak mungkin. Karena Allah saja. Makanya kayak Nabi Musa, dia ingin ketemu Allah, ingin melihat Allah supaya dia semakin beriman gitu. Ya baru dengar suaranya aja dia udah pingsan. Jadi saking maha besarnya Allah, makhluk itu tidak akan kuat even dengan energinya saja. Ya itu baru energinya mau nyampe Nabi Musa, pingsan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bisa berkomunikasi dengan Allah lewat wahyu ya. Baru dia bisa komunikasi dengan Allah. Nah, sehingga kita dalam memahami Allah itu harus pure. Memang Allah itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, sesuatu yang tidak bisa kita batasi ya kemampuannya atau apa. Sehingga Allah itu maha kuasa. Nah, kadang-kadang kan kita gini, apa iya ya saya bisa sukses, saya bisa berhasil, saya bisa menang. Padahal saya kayak gini ya, ranking belakang terus, kompetensi nggak punya. Bagaimana nanti masa depan saya? Kan begitu kita. Kalau secara logika, iya ya, ini pasti masa depan saya suram kan? Tapi percaya di situ Allah itu ahadiyah, Allah itu maha kuasa, maha besar. Sehingga nama amruhu idza arada sayang ayakul kun fayakun. Jadi Allah itu kalau berkehendak, siapapun itu bisa berubah, bisa terjadi. Seperti David and Goliath ya, Nabi Daud dan Jalut. Nabi Daud kecil, tapi karena dia ada qadarullah, ada qadar dari Allah. Nah, makanya dia bisa mengalahkan Jalut. Ya, itu ahadiyah. Jadi ahadiyah itu bahwa Allah itu aslinya itu ahadiyah itu. Yang nggak bisa kita bayangkan, yang nggak bisa kita renungkan Allah itu seperti apa. Nah, tapi karena Allah itu Rahman dan Rahim, maka Allah memberikan ancer-ancer kira-kira lah, gitu, memberikan indikasi-indikasi itu Allah itu seperti apa, yaitu yang ada dalam Asmaul Husna. Itulah yang disebut wahidiyah. Jadi Allah itu perwujudannya, ya, perwujudannya definisi kira-kira lah, itu kira definisi yang sangat kecil bisa menggambarkan Allah itu dalam Asmaul Husna. Allah Rahman Rahim Al-Maliku Al-Qudusu itu kira-kira supaya manusia itu bisa sedikit ada bayangan lah. Jadi Asmaul Husna itu untuk supaya manusia itu bisa memahami, oh Allah itu sebetulnya memiliki karakter atau keinginan seperti apa. Begitu. Salah satunya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, dan Allah itu maha besar. Jadi kesalahan apapun kita, sepanjang kita diampuni oleh Allah, kesalahan itu akan hapus. Jadi orang itu masuk surga itu bukan karena amalnya. Karena Allah itu mengampuni kita, Allah itu meridhoi kita. Maka semua kesalahan dosa kita itu akan hilang kalau Allah mengampuni kita. Itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sifat Allah yang sangat maha kuasa, sifat Allah yang sangat perkasa,
bisa memaksakan, bisa menakdirkan apapun. Itu supaya apa? Supaya manusia itu ada gambaran bahwa Allah itu yang seperti apa. Karena kalau aslinya Allah itu nggak bisa kita bayangkan. Gimana kita bayangkan Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat besar, maha besar, nggak bisa. Nah, tapi Allah menurunkan perkiraan ya, kemampuan kita untuk membayangkan itu ada di Asmaul Husna itu. Makanya kita dalam mengenal Allah itu harus mengenal asma namanya dan sifatnya. Ya. Kalau dia namanya Rahman dan Rahim, berarti dia sifatnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus aku yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu akan membuat energi kita selalu tumbuh. Tapi kalau kita lupa dengan sifat Allah yang Ar-Rahman Rahim, kita kok hidup kita ini serba susah, banyak masalah, banyak macam-macam gitu ya. Kita nggak yakin Allah itu Maha. Sehingga yang hadir itu seolah kok kita sial terus ya. Ada ini, ada itu, kok kondisi kita begini, kok tidak seperti teman-teman kita yang sukses ya, yang jadi anaknya orang kaya, mungkin anaknya menteri dan sebagainya gitu ya. Oh ini Allah nggak sayang dong sama kita, kita nggak dilahirkan sebagai anaknya menteri, anaknya presiden kan, kayak siapa Gibran, jadi wali kota Solo, anaknya presiden, bisa jadi wali kota Solo, coba Suro mau jadi wali kota, setengah mati kan. Tapi di situ ada Rahman dan Rahimnya Allah. Suro kalau jadi wali kota mungkin jadi lupa diri, ya kan? Tapi justru dari kondisi manusia biasa gini, kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang positif. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Kita ditakdirkan menjadi manusia yang biasa, artinya kita dihindarkan dari potensi-potensi kita melakukan kesewenang-wenangan, kita melakukan kejelekan-kejelekan. Ya, saya dulu seusia kalian nggak punya uang saku saya, makanya saya nggak bisa nakal, nggak punya modal. Kalau punya modal mungkin saya bandel, keluyuran, ngafe terus tiap hari kan, karena nggak punya uang nggak pernah ngafe saya. Akhirnya belajar. Ya, nah itulah Rahman dan Rahimnya Allah, karena saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa ya, yang ada buku di kamar kos-kosan, belajarlah. Kalau ingin sukses belajar, belajarlah. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Semua ditata oleh Allah begitu. Ya, itu begitu ya, aninya filosofinya itu. Jadi jangan mengeluh, jangan kesal kalau kita kok nggak seperti teman-teman ya, teman kita sukses, hura-hura, poya-poya ya. Justru kita itu diselamatkan. Kita tuh disayangi oleh Allah untuk menjadi manusia yang selamat, manusia yang wasaati sodar, manusia yang luas dadanya, selalu legowo. Jadi manusia yang sukses itu yang sudah berhasil itu manusia yang selalu legowo sebetulnya. Indikator orang sudah sukses dalam hidupnya, dia berhasil memanage dirinya itu ketika dia selalu legowo. Legowo itu artinya dia tahu bahwa ini semua adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Bukan sebuah kesialan, bukan sebuah tragedi, sebuah kecelakaan, bukan. Itu semua adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Itu ya, Ra ya. Kamu nggak merantau sama kayak saya. Oh, saya pernah, dulu saya naik sepeda, Ra. Sama kayak kamu naik sepeda ya. Saya pernah banjir itu kampus, sampai kampus basah semua, ujian lagi kan, ada kuis. Waduh, basah semua. Untung temen itu pakai jaket kan, saya pinjem jaketnya, saya pakai jaket. Masa masih mahasiswa ya. Ya tapi hikmahnya ya saya bisa lulus duluan. Karena lulus makin lama makin tersiksa kan, udah kondisinya tersiksa, berat, lulus kelamaan kan tersiksa. Makanya lulus duluan kan, itu memacu kita untuk lulus duluan gitu ya. Nah itu semua Rahman dan Rahimnya. Itulah namanya yang disebut dengan wahidiyah. Jadi namanya pancaran. Jadi kalau ahadiyah itu adalah matahari, wahidiyah itu cahayanya yang nyampe kepada kita. Jadi kira-kira impact dari keberadaan Allah itu ini loh gitu, cahayanya nyampe ke kita itu. Oh, Allah itu Rahman dan Rahim. Kita diberikan oksigen, kita diberikan sel-sel. Itu adalah impact dari kekuasaan Allah. Kenapa Allah melakukan itu? Supaya manusia tahu bahwa ada yang memberikan karunia itu, sehingga manusia bersyukur kepada Allah. Sehingga manusia memuji Allah. Jadi Allah membuat itu semua itu, Allah itu ingin disembah, ingin dipuji. Allah itu ingin manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah.
Nah, makanya Allah mengenalkan keberadaannya itu supaya manusia tahu dan akhirnya manusia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ceritanya. Jadi bukan manusia itu manusia itu berjalan sendiri seenak maunya, oh asal-asalan itu nggak begitu. Keinginan Allah itu kita menyembah Allah, kemudian kita bersyukur dan kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha kuasa. Ya, sebagai yang maha kuasa. Jadi mintalah kepada Allah, jangan minta kepada dosen, ya. Jangan minta kepada presiden, jangan. Yang punya kuasa itu Allah. Nah, makanya kita harus legowo dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah itu bukan bodoh. Allah itu pasti yang terbaik memberikan ketetapan kepada kita. Pasti yang terbaik. Nggak mungkin nggak terbaik. Contohnya siapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya, lama nggak punya anak. Kemudian punya anak dari Siti Sarah kan. Kemudian istri tuanya, Hajar ya, Hajar punya anak kan, Sarah punya anak. Nah karena dia punya anak, Sarahnya cemburu, Hajarnya suruh bawa ke Mekah kan. Waktu Mekah masih padang gersang, masih gersang kan. Ya kalau di logika ini Allah mendolimi Nabi Ismail kan masih bayi di padang pasir gitu kan. Tapi itulah keterangan Allah, ya Nabi Ibrahim ditinggal aja itu Hajar sama Ismail kan. Ya kalau logika manusia kan ini dolim sekali nih Ibrahim kan, meninggalkan istri dan anaknya tapi itu adalah kehendak Allah dan ada hikmah di situ. Ternyata ternyata Ismail pada akhirnya di situ dia yang memunculkan jam-jam dan sebagainya, ada Ka'bah gitu. Sehingga di situ ada cikal bakal tempat ibadah manusia ya Mekah Ka'bah itu. Contohnya lainnya siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Nabi Khidir melubangi perahu. Nabi Khidir membunuh anak kecil. Itu kalau menurut logika kan, ini apa maksudnya Nabi Khidir diperintahkan itu oleh Allah gitu kan? Tapi itu Allah Maha tahu, Maha kuasa dan Maha merencanakan segalanya kan. Ternyata ada hikmah. Jadi pasti seperti itu. Jalan manusia itu pasti seperti itu. Nah makanya kita harus memahami asma, sifat, dan afalnya dari Allah Subhanahu wa taala karena pasti yang terbaik. Ya, yakin ya yang terbaik. Nah, kalau kita sudah paham dengan wahidiyahnya Allah, wahidiyah itu jadi pancarannya kayak tadi ada matahari, ada cahaya ya. Jadi kayak misalnya ombak itu adalah pancaran dari samudra, dari laut. Tapi ombak itu disebut samudra juga nggak bisa. Tapi ombak itu bagian dari samudra gitu. Jadi kita ini adalah pancaran dari Allah. Kita semua benda itu efek dari keberadaan Allah. Karena Allah lah kita diciptakan, maka kita ini bagian dari Allah. Tapi nggak bisa kita sebut kita itu Allah, nggak bisa. Kita adalah bagian yang diciptakan oleh Allah. Makanya itu yang disebut la maujuda ilallah itu. Jadi yang lain itu nggak ada, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang lain ada itu karena Allah berkehendak. Karena Allah berkehendak menciptakan dunia, menciptakan kita ya. Menciptakan kita yang berasal dari tetes air yang hina ya. Kita tuh dari tetes air. Jadi apa? Satu sel. Sel apa? Sel sperma. Dari satu sel sperma jadi manusia kan. Itu maha kuasanya Allah itu di situ. Nah, oleh karena itu, karena Allah maha kuasa, dibuktikan dengan kelahiran kita ke dunia yang berasal dari satu sel sperma itu, maka kita harus meyakini bahwa Allah juga maha kuasa untuk segala hal. Kan seringkali kita lupa ya. Pada saat sedang kuliah, sulit, kayaknya saya nggak lulus ya gitu. Kita lupa bahwa Allah itu maha kuasa, pasti Allah akan membantu kita gitu loh. Sesulit apapun. Makanya dalam surat itu kan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan dan pasti di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita tidak mau sulit-sulit pasti tidak menemukan kemudahan. Jadi kemudahan itu ada setelah kesulitan. Nah, Allah itu menurunkan kesulitan kepada manusia karena Allah ingin memberikan kemudahan setelah itu. Berikan karunia setelah itu. Makanya ada falsafah
berakit-akit dahulu, berenang ke tepian kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu ya. Itu sebetulnya, ya. Jadi setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nah kita ada kesulitan udah ngeluh, udah wah, gelap mata kan, lupa bahwa kesulitan itu semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita nggak pernah sulit, kira-kira apa yang terjadi? Nentangin, terus eh, kita tidak merasa menjadi manusia yang lemah. Wah, kita hebat, selalu sukses proses. Wah, gua ini paling hebat, ini paling cukup. Semuanya kita beresin. Lupa diri. Kita jadi sombong. Tapi karena ada kesulitan, ada kondisi-kondisi kita tak berdaya ya. Disitulah kita meyakini, oh iya saya itu makhluk lemah. Keberadaan saya itu karena Allah Ta'ala dan oleh karena itu ya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan itu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah disitulah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya itu ya. Nah itu namanya wahidiyah. Bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu dan seterusnya itu wahidiyahnya Allah. Wahidiyah itu artinya gambaran sedikit lah. Jadi apa ya, bocoran kecil. Spoilernya Allah, spillnya ya. Allah itu spillnya asal itu baru spillnya aja. Aslinya, originalnya itu nggak bisa dibayangkan. Begitu, wah, pokoknya nggak bisa di namanya apa? Definisikan. Tapi di spill sedikit ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu spillnya Asmaul Husna. Itu baru di spill ya, istilah sekarang di spill. Nah, setelah di spill itu, untuk memahami Allah itu adalah namanya tajalli. Tajalli itu perwujudannya Allah. Jadi perwujudannya itu ya ada bumi, ada langit, ada matahari, ada kita. Itulah tajallinya Allah. Jadi bukti nyatanya Allah itu. Kalau tadi wahidiyahnya itu adalah sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifatnya Allah, asma, sifat, dan af'al. Jadi asma itu adalah ahadiyahnya, sifat itu wahidiyahnya, af'al itu adalah tajalinya, perwujudannya. Contoh perwujudannya apa? Teraturnya planet-planet. Ya. Bumi selalu mengelilingi matahari. Selalu ada oksigen. Selalu ada kecukupan air. Kita diberikan apa namanya? Kenormalan paru-paru jantung. Itulah tajalinya Allah. Bukti empiriknya. Bukti nyatanya Allah itu apa? Itu tajali Allah. Nah, biasanya orang kebanyakan dari tajalinya aja orang udah nggak paham itu bahwa bukti keberadaan Allah itu dari apa namanya bukti-bukti fisik gitu ya itu orang nggak paham ya seolah-olah manusia ada ya karena dilahirkan orang tuanya gitu ya nggak ada kaitannya bahwa dia lahir di dunia itu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak berpikir ke situ loh. Ya karena kita ada karena ada orang tua ibu kita hamil terus melahirkan kita ada kan padahal semua karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang menikah puluhan tahun nggak punya anak, banyak orang yang nggak punya anak banyak ya saya punya anak banyak itu semuanya bukti kemahakuasaan Allah. Nah karena semua itu adalah kemahakuasaan Allah ya mulai dari ahadiyah, wahidiyah dan tajalinya, maka itu akan memperkuat keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah itu sesuatu yang tidak bisa disamai, maha kuasa, tapi Allah itu punya sifat-sifat, sehingga kita tahu sifatnya Allah itu, karena kita tahu kita semakin yakin bahwa Allah itu akan melindungi kita, akan membantu kita, akan menyayangi kita. Dan buktinya, sampai hari ini kita masih bernapas. Ya, kita jantung kita berdetak. Itu buktinya. Makanya man arafa nafsaha faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu siapa dirinya, ya, tahu jantung-jantung, tahu paru, tahu mata. Kalau misalnya mata kita ini takdirkan nggak bisa merem, mulai aja gini ya. Oh, nggak merem itu. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, perih mata kita kan. Tapi itu maha besar Allah kan. Ya kita kedip-kedip sendiri kadang-kadang kalau udah pedes ya, kedip-kedip ya. Kalau kita nggak bisa merem, nggak pernah tidur kita mulai aja kayak ikan kan, nggak pernah merem kan ikan ya. Bayangkan kita tidur melek gini kan, buta lama-lama kita. Nah itu maha besar Allah. Jadi makanya, wah, kalau kita menginvestigasi gitu ya, kekuasaan Allah baru dari diri kita, wah itu luar biasa. Itulah namanya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
Wala junubi wa yatafakkarun fil ardi samawati wal ardh. Jadi orang-orang yang selalu bertafakur, berpikir, baik sedang duduk, berdiri maupun sedang berbaring. Ingat selalu, lihat satu, oh iya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang-orang yang takarub. Nah, jadi tahapan supaya sampai ke sana itu, supaya takarub itu, kita harus sadar dulu. Menyadari nggak tadi bahwa Allah itu Maha Kuasa? Bahwa kita itu hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari nggak itu? Banyak orang yang nggak menyadari itu, sehingga apa? Karena tidak menyadari, orang tidak mau membersihkan diri. Ya kita masih, wah ini ada penguasa nih di Indonesia ini. Kalau kita tidak ditolong oleh penguasa itu, wah kita nggak bisa hidup. Jadi masih banyak keterikatan kita dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kita masih bergantung kepada, let's say lah Pak Jokowi itu, kita bergantung kepada menteri. Jadi kita sangat takut kepada mereka kalau nggak menuruti semua keinginan mereka, kita nanti nggak bisa makan. Nah, kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu ini Allah yang udah ngatur. Makanya pertama kita menyadari, kita merekognisi bahwa Allah memang mengatur segalanya dunia ini. Dan setelah itu kita mau membersihkan diri kita dari tadi keterikatan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Keterikatan itulah yang menyiksa kita, yang membuat kita menderita. Kenapa menderita? Ya misalnya orang yang smoking lah ya, kalau sudah 2 jam 3 jam nggak smoking kan pusing kepala, itu dia terikat dengan smoke, ya kan? Makanya saya nggak mau smoke, saya nggak mau terikat sama smoke. Dimanapun saya nggak masalah, mau nggak ngerokok sejam, sehari, 2 hari, sebulan, setahun saya nggak masalah. Tapi bagi smoker, sebulan puasa udah tersiksa ya, sehari puasa dia malamnya udah bingung kan? Itulah namanya keterikatan. Nah, Islam itu, Rasulullah membawa risalah Islam itu untuk membebaskan manusia dari keterikatan itu. Dulu zaman para sahabat itu, zaman Abu Bakar, Umar masih jahiliyah, dia kalau punya anak perempuan itu malu dibunuh. Karena dia terikat dengan budaya masyarakatnya. Namanya punya anak perempuan itu adalah aib, harus dibunuh. Jadi gimana anak perempuan itu dibunuh? Umar bin Khattab anak perempuannya dibunuh karena terikat dengan budaya masyarakat. Nah, Islam hadir menghilangkan keterikatan itu. Termasuk orang-orang muda itu dulu dia bisa disiksa semau-maunya oleh majikannya kan. Begitu Islam datang, manusia disamakan. Nah, bagi para orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan yang besar karena dia menjadi majikan, dia nggak mau menerima ajaran begitu karena dia ingin memperbudak orang lain. Dulu kenapa ada Abu Jahal, Abu Lahab itu, dia nggak mau tradisi itu hilang. Kalau dia menerima tradisi Islam, maka dia nggak boleh memperbudak orang. Dia nggak boleh menyombongkan diri. Ya, dia harus menyamakan dengan orang lain. Dia harus begitu. Itu nggak mau. Jadi cerita orang menolak Islam itu udah zaman berabad-abad yang dulu itu sudah terjadi. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak kebaikan. Zaman dulu tuh orang bunuh-bunuh seenaknya aja, tanpa alasan bisa membunuh orang. Tapi begitu Islam datang, kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh semena-mena, kita harus sama dengan orang lain. Islam bawa rahmatan. Nah, itulah yang kemudian setelah jadi penyadar orang membersihkan itu semua. Ya, begitu dia menyadari bahwa Islam itu agama yang benar, mereka menerima, masuk Umar, Abu Bakar, Utsman, lalu dia membersihkan diri, menghilangkan semua tradisi-tradisi yang jelek itu, menghilangkan keterikatan yang jelek itu dia hilangkan sih. Nah, kalau sudah bersih, baru orang itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa takarub. Gimana kita bisa dekat kalau masih banyak hijab? Jadi kalau mau mendekatkan diri kepada Allah itu harus bersih. Hijabnya dibuang dulu. Begitu hijab hilang, jadi kita tidak bergantung kepada lepek, tidak bergantung kepada gelas misalnya. Kenapa? Karena gelas ini yang gelas inilah yang menyelamatkan saya. Jadi nyawa saya bergantung di gelas. Jadi kalau nggak ada gelas ini nyawa saya bahaya. Itu kan keterikatan sama benda. Kita buang semua, kita terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang membuat para sahabat, para ulama, para orang-orang yang cerdik-cerdik itu hidupnya bahagia dan tenang. Contohnya siapa? Buya Hamka. Waktu di penjara, dia malah membuat kitab.
di dalam Quran ya, kitab apa? Di bawah naungan Ka'bah atau apa ya? Buat kitab lah. Dari Bu Hamka tuh malah di penjara bisa buat kitab. Karena apa? Karena Bu Hamka sudah nggak bergantung dengan kondisi, dengan ruangan, dengan apapun keadaan, dia nggak bergantung. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia tetap berkarya. Karena dia yakin bahwa Allah yang mengatur itu semua. Yakin dengan maha kuasa Allah. Kalau manusia seperti itu, enak nggak? Terbebas dari keterikatan kebergantungan. Kan enak itu. Jadi hilanglah kegalauan itu hilang. Kita tinggal menikmati hidup ya, kayak hari ini bisa ngopi-ngopi. Selupa dengannya, yang gitu. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang mengatur segalanya. Allah yang mengendalikan dunia seisinya. Termasuk mengendalikan kita, mengendalikan orang-orang sekitar kita, mengendalikan mungkin dosennya. Dosen yang mengendalikan siapa? Allah. Makanya kalau ada dosen galak, berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya dilunakkan. Yang membuat lunak hatinya dosen siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama teman galak, tapi sama kalian mungkin jadi lunak. Karena dua kalian ya. Itu yang saya pakai kalau waktu kuliah dulu. Ketika ketemu profesor kita doain saja. Kan lidahnya profesor, otaknya profesor itu Allah kan yang mengatur. Kalau lidahnya ditakdirkan oleh Allah ngomongnya yang enak, jadi enak ngomongnya profesor itu kan. Kita doakan saja, ya Allah, engkaulah pemilik profesor itu. Jadikanlah profesor itu jadi lunak hatinya kalau ketemu denganku ya Allah. Kita jadi enak langsung ACC. Itu, jadi kita harus kembalikan semuanya kepada yang memiliki dunia ini. Jangan kita pegang sendiri. Ada yang mengatur semuanya di dunia ini. Makanya mintalah kepada Sang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keterkaitannya begitu, ya. Setelah takorup, kita dekat dengan Allah, maka cahaya Allah itu akan nyampe kepada kita. Ya, ibarat ini cermin ya. Kalau ada matahari, cermin kena matahari, dia akan memancarkan cahaya kembali. Jadi kita akan memancarkan cahaya Allah, cahaya Rahman dan Rahim, cahaya Salamu ya, Al-Mu'minu, Al-Takabiru ya. Cahaya itu semua akan dipancarkan oleh kita. Karena kita seperti cermin memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran bagaimana kita memahami keberadaan Allah dan bagaimana implementasinya. Nah, ini sesuatu konsep atau sebuah frame kehidupan yang mungkin orang itu rumit memikirkan hal itu. Saya dulu juga mengalami kerumitan bagaimana sebetulnya sikap kita terkait dengan Allah dalam kehidupan saya juga bingung mencernanya. Pokoknya kita punya kewajiban sholat, gitu aja kan. Tapi sebenarnya kenapa harus sholat? Seperti apa positioning kita antara kita yang sholat dengan Allah yang kita sembah? Seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus menyembah sama Allah? Ya itu terjawab dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa Allah itu adalah yang menciptakan semua. Dan Allah itu ingin disembah oleh semua makhluk yang dia ciptakan. Allah itu ingin dipuji. Allah itu ingin dibutuhkan oleh hambanya. Makanya Allah itu sangat mencintai hambanya yang suka berdoa, bahkan sampai meneteskan air mata kepada Allah SWT. Itu Allah sangat mencintai hambanya yang seperti itu. Artinya, hamba itu benar-benar butuh kepadaku. Mencintaiku, menyayangiku, bahkan sangat membutuhkan aku. Nah, gitu. Kalau hambanya cuek, bahkan cenderung malah nggak peduli, bahkan cenderung mengingkari Allah. Nah itu Allah sangat murka. Allah tidak mau diduakan. Jadi Allah itu pencemburu. Cemburu kalau kita lebih mencintai kopi. Allah cemburu. Kamu lebih mencintai kopi atau mencintaiku, kata Allah gitu. Ya makanya kenapa kalau kita azan langsung sholat itu karena kita apa? Kita dipanggil sama Allah. Banyak kan kalau kalian misalnya manggil teman, bro, nggak noleh, bro, asik aja, kan kesel. Apalagi Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Wow, udah kasih segalanya, kasih kekuatan, kasih pikiran. Ternyata sama manusia malah segala itu dipakai untuk hal yang negatif. So enggak? Kalian punya motor. Motor itu dipakai pakai nabrak-tabrakan. Atau dipakai nyuri, pakai ngerampok botol. Kan kalian kesel, udah motor gua, dipakai orang kan untuk kejahatan. Kan kesel kan? Nah itu seperti itulah Allah kira-kira. Manusia dikasih kesehatan, kepintaran, dan sebagainya. Tapi sama manusia dipakai kejahatan. Jadi Allah itu sangat marah ketika manusia udah dikasih anugerah ternyata dipakai untuk yang
ngawur, pakai untuk yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan orang lain. Nah itu eksistensi Allah itu seperti itu. Maka itu yang akan menjadi kepribadian kita sebagai muslim. Sasiah Islamiyah itu harus begitu. Yang bagaimana? Kita selalu mengharapkan, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur segalanya. Dan Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menyayangi kita. Terasa nggak bahwa Allah itu menyayangi kita? Dari sekian tahun kita hidup, wah, apa saja kira-kira karunia yang kita rasakan, kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa saja kira-kira? Hah? Nggak terhitung, ya susah itu. Paling kalau kita dikasih ujian kecil lah sama Allah, ya bisa dihitung. Cuman sekian persennya gitu ya. Tapi biasanya gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Jadi yang tadi ada persoalan kecil, itu aja yang kita ingat soal hidup kita ini kiamat gitu kan. Allah ini kok nggak sayang padaku sih, aku dikasih masalah. Begitu kan. Kenapa? Karena di manusia itu punya sifat gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Nah, makanya dengan konsep ini kita ingin meletakkan kembali bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Allah yang menentukan segalanya, dan yakinlah bahwa itu Rahman dan Rahim. Allah pasti menyayangi kita. Ya mungkin kita itu ditakdirkan yang tidak terbaik, pasti yang terbaik. Meskipun menurut kita kok gak enak ya, tapi pasti itu yang terbaik. Itu ya. Nah, ini sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ada. Maka kita akhiri ngobrol-ngobrol sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita minggu depan ngumpul-ngumpul kembali untuk mengkaji lebih dalam hal-hal yang bisa menjadi bekal kehidupan kita ya. Oleh itu kita akhiri pertemuan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.